Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan salah satu insiden mengerikan yang pernah terjadi di tahun 2012, di mana seseorang mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk dan menabrak para pejalan kaki yang ada di trotoar. Insiden yang kemudian dikenal sebagai tragedi Tugu Tani. Semua bermula ketika Afriani 29 tahun akan menghadiri pesta pernikahan bersama dengan teman-temannya. Mereka adalah Denny Mulyana 30 tahun, Adistria Putri Gani 26 tahun, dan Arisenda 34 tahun. Pesta itu akan digelar di Hotel Borobudur pada hari Sabtu 21 Januari 2012. Sedikit mengenal sosok Afriani, di kalangan teman-temannya ia dikenal sebagai orang yang aktif dan juga periang. Sementara guru di sekolah SMK-nya mengatakan, ketika masih remaja, penampilannya lebih seperti seorang tomboy, hingga ia dicap sebagai tomboy Badung. Diketahui Afriani bersekolah di SMPN 95 Jakarta dan melanjutkan bersekolah ke SMK Barunawati. Karena tak ingin dianggap sebagai tomboy, ketika di SMK Afriani akhirnya mengenakan jilbab. Sedang saja prestasinya. Kalau adiknya Ayu memang dikenal pintar. Saya percaya Gen Afriani itu pintar. Dia itu cerdas, kata seorang guru bahasa Indonesia. Kembali ke rencana kedatangan mereka ke pesta pernikahan di Hotel Borobudur, Sabtu 21 Januari 2012. Hari di mana pesta itu dilangsungkan. Pukul 8 malam mereka pun menuju ke hotel di kawasan Jalan Lapangan Banteng. Tak diketahui pasti siapa yang ikut bersama Afriani. Kala itu Afriani mengemudikan mobil di Hatso Xenia. Semua berjalan normal di saat itu. Afriani pun berkumpul bersama dengan teman-temannya. Kurang lebih selama 2 jam mereka di sana, hingga akhirnya pesta pernikahan itu berakhir pukul 10 malam. Nampaknya belum puas mereka berkumpul di pesta pernikahan tersebut. Pukul 10 malam itu pun mereka mencari kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sesampai di salah satu klub malam yang dirasa cocok, mereka berkumpul dan pesta miras. Whisky dan bir hitam menjadi minuman utama mereka malam itu. Seusai puas mabuk di Kemang, pukul 2 dini hari mereka pun meninggalkan wilayah tersebut. Namun rupanya bukan pulang ke rumah, melainkan ke klub malam lain, yaitu diskotik Stadium Jakarta di kawasan Hayamuruk. Karena kondisi mabuk, seorang temannya meninggalkan mobilnya di klub malam di kawasan Kemang dan memilih menumpang di mobil Xenia Afriani. Mereka sampai di stadium kurang lebih setengah jam kemudian, yaitu pukul 2.30 dini hari. Lebih parah dari sebelumnya, tak hanya minum, mereka bahkan membeli obat terlarang dan kemudian menggunakannya di tempat tersebut. Tanpa istirahat, aksi itu dilakukan hingga pukul 10 pagi hari. Karena satu mobil masih ditinggal di parkiran di kawasan Kemang, mereka terpaksa harus kembali untuk mengambilnya. Di bawah pengaruh minuman keras juga obat-obatan, ditambah mereka sama sekali belum tidur. Afriani mengemudikan mobil dengan ugal-ugalan. Ia melaju dengan kecepatan 91 km per jam. Tak hanya membahayakan dirinya, namun ia juga mengancam keselamatan orang lain. Mobil di saat itu melaju tak beraturan ke kawasan Tugu Tani. Kawasan Tugu Tani di kala itu cukup ramai. Terdapat banyak pejalan kaki di pinggir jalan. Salah satunya adalah keluarga Rohmari. Rohmari berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Ia datang ke Jakarta mengajak keluarga besarnya, termasuk anaknya bernama Nani Rianti, yang kala itu tengah hamil. Mereka akan bersilaturahmi ke salah satu saudara, sekaligus bertamasya ke Monas. Tak hanya keluarga Rohmari yang kala itu tengah di kawasan Tugu Tani, banyak remaja yang juga tengah bersantai di kawasan tersebut karena memang sudah memasuki akhir pekan. Salah satunya adalah Zul Hendri dan 5 kawannya yang baru saja selesai bermain bola. Mereka pun berjalan ke kawasan Tugu Tani. Siapa yang menyangka siang itu akan terjadi insiden mengerikan. Afriani yang mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi, di atas 90 km per jam, ternyata tak bisa mengendalikan mobilnya. Afriani melaju dari arah Lapangan Banteng menuju ke selatan ke arah Tugu Tani. Dan tepat ketika di depan gedung Kementerian Perdagangan, mobil pun oleng kiri dan masuk ke trotoar, di mana orang ramai berjalan kaki.
Saksi mengatakan tak ada peringatan bunyi klakson. Tiba-tiba saja mobil langsung menabrak semua orang. Pun dikatakan tak ada usaha untuk mengerem. Meski belasan orang tertabrak, mobil masih melaju hingga merusak sebuah halte bus, hingga akhirnya berhenti di sebuah hidran di sebelah pos jaga. Salah satu rodanya sudah tak lagi menapak ke bawah. Zulhendri yang dikala itu tengah berjalan bersama dengan teman-temannya, hanya bisa tercengang dengan apa yang terjadi. Sejenak ia diam tak bergerak, masih belum mencerna apa yang dilihatnya. 5 teman di depannya seketika hilang, ikut terseret mobil, terpelanting ke atas kemudian terlempar ke belakang. Pemandangan itu membuatnya mengalami syok. Ia baru tersadar ketika orang mulai berteriak. Belasan korban sudah berserakan. Genangan merah dan pecahan kaca terlihat di mana-mana. Melihat temannya sudah tak lagi bergerak, Zul hanya bisa berteriak memanggil-manggil namanya. Ia tak berani untuk menyentuhnya. Siang itu dipastikan 12 orang tertabrak, dengan 5 diantaranya meninggal di tempat dan 4 meninggal setelah dievakuasi. Sementara 2 orang mengalami kritis. Sehingga total yang meninggal akibat insiden adalah 9 orang. Termasuk yang menjadi korban ialah Nani yang tengah hamil. Sang ayah Romari histeris bukan main. Nani yang begitu mendambakan kehamilan sampai mengecat kamarnya selama 5 hari sebelum berangkat ke Jakarta. Rencananya pulang dari Jakarta kamar itu akan ditempati, bertepatan dengan selamatan 4 bulan. Sungguh tak disangka, Nani justru ikut menjadi korban. Kecelakaan itu juga menewaskan Bu Hori, pemuda 16 tahun yang kerap disapa Ari. Ia adalah anak tunggal dari Yadi. Hal itu membuat Yadi begitu sangat terpukul. Bahkan ketika jenazah Ari dievakuasi hingga kemudian disucikan, Yadi tak mampu untuk mendekat. Ia tak sanggup melihat kepergian anak semata wayangnya. Pasca kecelakaan, Afriani sendiri tak berani keluar mobil. Saksi mengatakan ia hanya diam di belakang kemudi. Namun dari ekspresinya terlihat panik. Baru keluar ketika polisi datang. Polisi pun langsung menahan ke-4 orang dalam mobil. Dalam pemeriksaan awal, keempatnya sempat berbelit-belit, mengatakan jika mereka mengalami remblong. Namun ketika polisi memeriksa, ternyata remnya masih normal. Mereka juga tidak mau mengaku sedang mabuk. Barulah keesokan paginya ketika hasil tes urin keluar, mereka tak bisa lagi menyangkal jika saat itu di bawah pengaruh miras. Dan polisi juga akhirnya menemukan fakta bahwa mereka menggunakan obat-obatan. Dalam perkembangan persidangan, Afriani akhirnya mengungkapkan penyesalannya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Permintaan maaf itu juga ditulis dalam akun Facebooknya. Setelah persidangan yang sangat panjang selama 1,5 tahun, di bulan Juli 2013, banding terakhir ditolak. Putusan pengadilan memberinya hukuman 19 tahun penjara, 15 tahun karena insiden yang merenggut 9 nyawa, dan sisanya adalah karena penyalahgunaan obat. Sementara ketiga teman Afriani diancam dengan 10 tahun penjara. Namun tak ada perkembangan berita lebih lanjut bagaimana hasil viral dari persidangan ketiganya. Sehingga jika teman-teman mengetahui informasi lainnya atau terdapat kesalahan dalam video ini, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.